Berarti dia sudah pernah. Coba. Enggak, sebelumnya dia udah pernah memberikan nama. Sebentar, sebelumnya dia udah pernah memberikan nama. Belum memberikan nama Yahya. Ya berarti makanya saya bilang kalimat ini jadi aneh gitu loh. Belum kan sudah jelas ayatnya berarti. Sekarang saya minta bukti. Di situ kan dikatakan yang dengar, yang kami dengar. Gini loh, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Lari kan? Bukan, yang kami belum pernah. Dengar, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya. Berarti tadinya udah pernah ngasih nama tapi nggak seperti itu, betul? Lanjut dulu, narasi kamu lanjut dulu. Intinya apa itu? Oke. Pertanyaan saya begini. Siapa orang yang namanya pernah diberikan oleh orang ini dan namanya kembar-kembar terus, lalu sekarang belum pernah seperti itu? Coba siapa? Kayak gitu. Loh, kan kalimatnya memang gitu maknanya. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya kepada siapapun. Sudah? Terbukti enggak? Berarti tadinya orang ini terbukti. Sebentar, tadinya orang ini apa? Terbukti enggak bahwa sebelumnya memang enggak ada nama Yahya yang diberikan kepada anak seseorang? Sudah banyak, sudah familiar nama itu di tengah-tengah orang Israel. Bibel kamu salah. Kok Bibel saya salah? Loh, dengarkan artinya gini loh. Gini. Bibel kamu enggak ada. Kami belum pernah dengarkan. Kami belum pernah dengarkan. Satu. Kami belum pernah dengarkan. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Artinya orang ini sebentar. Artinya orang ini dulu pernah memberikan nama. Dulu dia pernah memberikan nama, tapi namanya bukan seperti itu dulu. Narasi kamu itu, narasi kamu. Loh, kok narasi saya? Di sini kan dikatakan, Ustadz, gini. Ustadz, hari ini kamu saya kasih kopiah merek yang belum pernah saya belikan sebelumnya. Berarti saya sebelumnya udah pernah ngasih kopiah belum? Belum tentu. Kalau belum tentu yang pasti. Kalau gitu buat apa dikasih tahu? Kalau gitu dikasih tahu buat apa? Oke, kalau gitu saya kasih tahu. Gini, kalau gitu saya kasih tahu itu buat apa? Enggak, kalau seperti itu saya kasih tahu buat apa? Gini, narasinya itu seperti ini. Aku tidak akan pernah memberikan baju yang sekeren ini. Nah, berarti sebelumnya ada baju yang keren seperti ini gitu loh maksudnya. Iya, artinya sudah pernah ngasih baju belum sebelumnya? Ya itu sudah pasaran, buktikan. Nama Yahya pasarannya di mana? Sudah saya oke, gini sebentar. Kalau saya mengatakan sebentar. Satu-satu. Coba satu sebentar. Baik. Anda tadi mengatakan saya belum pernah memberikan baju seperti ini sebelumnya. Artinya saya udah pernah ngasih baju sebelumnya belum? Belum tentu. Kok belum tentu? Artinya sudah. Sekarang saya kasih yang beda. Gimana sih? Sekarang coba mana buktinya ada nama Yahya. Kalau seperti itu buat apa saya bilang belum pernah yang seperti ini? Kata belum pernah yang seperti ini artinya sebelum-sebelumnya pernah tapi sama, kembar terus. Gimana sih? Kemana ini dia pergi? Kalau ada kata-kata kami belum pernah, contoh ya teman-teman ya, bapakmu ngasih kamu baju, terus ngasih baju lagi, terus ngasih baju lu, terus yang ketiga ngomong gini, kamu saya kasih baju yang sebelumnya kamu nggak pernah saya kasih yang seperti ini, artinya sebelumnya udah pernah dikasih tapi kembar terus, sekarang beda gitu loh maksudnya. Makanya saya bilang ini tidak masuk akal. Coba tolong jelasin tuh. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba jelasin. Berarti kemarin-kemarin dikasih nama apa? Kemarin-kemarinnya. Edis kok malah lari kemana-mana sih? Loh memang ini fokus kita kok. Saya minta dari awal, belum terjawab. Apa buktinya kalau nyontek? Katanya cuma kemiripan, berarti gak ada data ya? Enggak, tolong disentuh ini Pak Ustadz. Enggak, gini. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti dia pernah nggak ngasih nama? Dia ngasih nama berapa kali? Sehingga kali ini beda namanya. Coba. Sebelum saya membahas ini ya, saya minta bukti, gak dijawab. Berarti sampean mengklaim Al-Quran nyontek itu gak ada data ya? Dari data yang ada di depan. Saya buktikan dulu. Saya ingin pernyataan Anda dulu. Berarti Anda hanya berasumsi ya?
Hanya tidak, memahami bukan data asumsi, bukan asumsi. Kemiripan cerita Zakaria didatangi malaikat Gabriel dan dia akan punya anak bernama Yahya. Kemiripan itu menjadi bukti indikasi bahwasanya terjadi peniruan. Apa buktinya? Kan indikasi. Buktinya adalah kisahnya kisah yang sama. Loh, semua kok lo? Gimana sih Mas Edis ini? Lo jelas itu bukti nyata. Semua menceritakan hal yang sama Mas Edis. Sekarang mulai nebeng. Sekarang mulai nebeng Tuhan sekarang, nebeng Tuhan. Coba. Masa sekarang nebeng Tuhan? Saya minta bukti Nabi Muhammad pernah baca Bible. Coba, punya nggak buktinya? Baik. Kita melebar ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 103. Fokus saja Mas Edis. Kalau memang Anda dengan An-Nahl 103 mengatakan Al-Qur'an nyontek ya. Dengan kemiripan itu Anda mengatakan Al-Qur'an nyontek, saya minta bukti Nabi Muhammad pernah baca Bible. Pernah? Baik. Di dalam surat An-Nahl 103 terbukti bahwasanya ada orang-orang yang di zaman Muhammad mengetahui bahwa Muhammad itu belajar Quran dari orang ajam. Di mana itu ayatnya? Surat An-Nahl 103. Nahl ya? Ya. 103. Nabi Muhammad belajar Al-Quran ke orang ajam ya? Ya, tuduhan masyarakat itu terbukti. Loh, apa buktinya? Al-Quran kan membantah di situ. Saya buktikan, coba dibaca saja dulu. Ini cuma tuduhan ya, seperti itu. Silakan Pak Ustadz baca dulu. Ya, walaqad na'lam annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad belajar kepada orang ajam, padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Loh, mana buktinya? Baik, saya buktikan ya, Bukti ya, betul Nabi tidak Muhammad bahwa Lukas, baik, gantian dong. Saya mau bantah, gantian. Ya. Betul tidak Pak Ustadz bahwasanya orang-orang masyarakat menuduh Muhammad diajari Al-Quran oleh orang ajam menurut ayat itu? Itu cuma tuduhan, sama seperti kamu nuduh sekarang. Iya, betul tidak ada orang menuduh. Yang saya tanya itu betul tidak ada orang menuduh. Jelas ini kan ada kabarnya dari Al-Quran. Oke, baik. Nah, lalu Quran membuat jawaban bahwa bagaimana mungkin kamu katakan Quran ini menuduh, sedangkan orang yang kamu tuduhkan Muhammad belajar kepadanya itu berbahasa ajam, sedangkan Quran ini berbahasa... Aduh, makanya dengerin dulu Pak Ustadz. Dengerin. Bahasanya kurang. Dengarkan dulu, makanya dengarkan. Ada masyarakat menuduh bahwa Muhammad belajar Quran dari orang ajam, betul? Ya. Oke. Lalu Quran menjawab, bagaimana mungkin kamu tuduh begitu, sedangkan dia orang ajam, tetapi Quran ini bahasa Arab yang jelas, betul? Ya, terus? Nah, sekarang kalau bisa saya buktikan bahwa di dalam Quran itu terdapat bahasa-bahasa ajam gimana? Mbak, buktikan. Baik. Ini bukti bahwasanya sebenarnya nggak nyambung. Tapi nyambung dong. Loh, gini Pak Ustadz. Saya tuduh Anda itu Nabi Muhammad belajar ke orang ajam. Apa buktinya Nabi Muhammad belajar ke orang ajam? Buktinya Al-Quran terdapat bahasa-bahasa ajam. Ya, coba buktikan. Baik. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9, 8 atau 9, coba dicek. Terima kasih Bang Premis, terima kasih Bang. Al-Kahfi ayat ke berapa? 8 atau 9? 8 atau 9? 8 atau 9? Iya, coba dicek 8 atau 9 itu saya kurang ingat. Antara 8 dan 9. Ya, coba dibaca. Baik. Saya cek di sini ya. Al-Kahfi 8 atau Al-Kahfi 9 ya. Al-Kahfi 9. Baik, di sini dikatakan, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Perhatikan, kata Rokim ini, kan Quran kan bilang begini, bagaimana mungkin kamu tuduh Muhammad itu belajar dari orang ajam, sedangkan dia orang ajam, Quran ini bahasa Arab yang jelas. Ya kan? Nah,
Dengarkan. Ini bukti bahwa adanya kosakata yang bahkan orang Arab sendiri tidak tahu. Orang Arab sendiri tidak tahu, kata Anda? Iya, oke. Sekarang saya tanya, apa rokim ini? Oke. Ini saya buka tafsirnya langsung ya. Orang Arab ya, kata kamu nggak tahu ya. Ini orang Arab semua yang jawab ya. Iya. Nih ya. Surah Al-Kahfiyat 9. Am hasibata anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Apa rokim? Nih, tar, saya terima dulu ya. Nih. Qala al-Aufi an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang Arab bukan? Ibnu Abbas orang Arab bukan? Nanti saya tanggapi, selesaikan dulu. Selamat datang di kebenaran. Ya, teruskan aja dulu. Nanti saya tanggapi. Apa? Ibnu Abbas berkata apa? Oke, Ibnu Abbas berkata apa? Tunggu dulu. Kan kamu disuruh jawab tidak mau. Giliran saya jawab motong kamu. Nah, Ibnu Abbas ini orang Arab, bukan orang mana? Spanyol ini. Huwa wadin qaribun min Ailah, adalah sebuah lembah yang dekat dari Ailah. Kemudian lagi, ini riwayat lagi. Wa qala ad-Dhahhak amal kafi fa huwa gharul wadi. Gharun apa? Gharun itu. Dhahhak ini orang Arab bukan? Orang Arab, Mas Edis. Apa kata beliau? Gharun adalah apa namanya itu ya? Ghar itu kalau Nabi Muhammad yang mendapat wahyu pertama itu bingung pokoknya bingung mereka. Bingung. Oke, tadi gua. Terus satu lagi apa? Enggak, tadi Ibnu Abbas bilang apa? Enggak, Ibnu Abbas tadi bilang apa? Enggak, Ibnu Abbas bilang apa? Terus yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Coba apa? Dhahhak mengatakan amal kafi itu artinya tidak terdengar, Pak Ustadz. Coba dibagusin dulu, perangkatmu. Perangkatmu rusak, Pak Ustadz. Apaan sih ini kok motong-motong terus? Enggak, perangkatmu tadi rusak. Saya beritahu supaya diperbaiki. Perangkatmu tadi terputus-putus suaramu. Oke. Tar. Kafi itu artinya gharun, goa, gharul wadi, goa. Enggak, saya minta dulu. Ibnu Abbas tadi pertama ngomong apa? Enggak, Ibnu Abbas ngomong apa? Gharul. Ibnu Abbas ngomong apa? Lembah, oke, lembah. Terus satunya ngomong apa? Dhahhak memaknai warrokim. Ini rokim ya, apa ini? Ismul wadi. Oke, Dhahhak. Nama lembah juga. Oke, terus. Dhahhak nama lembah. Oke, terus yang lain? Yang lain siapa? Yang lain? Ini orang Arab. Sebentar, yang lain siapa? Orang Arab tahu semua ya. Orang Arab tahu terus semua, yang lain siapa? Oke. Yang lain siapa? Imam Mujahid ngomong apa? Ar-Rokim kana bunyanuha wa yaqulu ba'dhum huwal wadi juga. Wadi itu apa? Lembah juga. Terus yang lain terus enggak apa-apa, nanti saya jawab. Terus yang lain. Baca terus. Mas Edis, orang Arab semua. Baca terus, sudah? Baik, saya tanggapi ya. Ayo apa? Saya tanggapi. Orang Arab mana? Kalau orang Arab awam ya wajar, Mas Edis. Baik. Ini sudah bisa saya tanggapi? Sudah bisa saya tanggapi belum? Ya, sudah bisa belum saya tanggapi? Loh, ini Wapi kok ngomong terus ini, Kak. Saya bisa nanggapi belum? Baik, saya tanggapi. Nampaknya dia delay, pemirsa. Saya tanggapi ya. Jadi teman-teman, kalau Anda orang Indonesia, perlu nggak Anda ngomong sama sesama orang Indonesia artinya pintu itu apa? Nggak perlu. Framing seperti itu. Tidak, dengarkan. Tidak perlu kamu memberitahu arti pintu. Dengarkan dulu. Saya mau ngomong loh. Sebentar. Saya lagi ngomong. Jangan panik. Sebentar, Wafi. Jangan lari. Anda dengarkan. Saya pakai data. Di sini bukan hanya lembah saja. Ada yang ngomong ini nama anjing. Ada yang ngomong ini batu bertulis. Ada yang ngomong ini nama lembah, ada yang ngomongin nama kampung, ada yang ngomong ini, ngomong itu. Panjang sekali tafsirnya. Ini menjadi bukti bahwasanya sesungguhnya mereka tidak tahu itu apa. Dengarkan dulu. Makanya saya lagi ngomong dipotong terus.
dulu. Sampai dari tadi framing loh. Oke, baca. Coba baca tafsir Ibnu Katsir. Baca tafsir Ibnu Katsir. Saya kan sudah membacakan tadi. Baik. Coba baca. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasanya tampilkan. saya lagi ngomong ini gimana? Saya lagi ngomong ini. Buktikan mana datanya, tunjukkan Nih, datanya. baik, saya bacakan nih tafsir Ibnu Katsir ya, nih. Ibnu Katsir. Ya, coba mana datanya? Katsir, saya bacakan. Ibnu Katsir surat Al-Kahfi ayat ke-9. Coba tampilkan teks aslinya. Monggo. Di situ kan sudah ada. Di situ kan sudah ada. Buktikan. Ibu Nih, ngomong saya apa? bacakan nih. Nih, saya bacakan nih. Nih. Nih, ini banyak sekali nih. Yang dimaksud, dengarkan, saya mau baca loh. Katanya saya mau baca. Saya mau baca ini. Biar semuanya Saya mau tahu. baca ini. Saya mau baca ini. Coba. Ya, yang dimaksud nih, dengar. Aduh, gimana saya mau ngomong ini? Saya mau ngomong gimana? Yang dimaksud. Aduh, saya mau baca ini gimana? Kok ngomong terus ini gimana? Di layar dulu. Saya mau ngomong gimana ini kalau dipotong terus? Masa saya mau ngomong dipotong terus? Sampai baca, tampilkan di layar. Tampilkan di layar, coba. Ayo Mas Edi, tampilkan di layar, biar kita tahu semua. Baik. Saya coba nyalakan. Sebentar. Saya coba nyalakan kamera saya. Sebentar ya. Nih. Ya. Tampilkan di layar. Nih. Perhatikan ya, sebentar. Ya. Ya, kelihatan nih ya. Kelihatan? Apa itu? Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir yang dimaksud loh. Saya mau baca kok gimana ini? Ibnu Katsir ketemu Indonesia. Oh, ini terjemahannya salah. Enggak, ini terjemahannya salah ini. Terjemahan ini salah. Ini terjemahan. Coba tampilkan ini terjemahannya salah ini. Ini terjemahannya salah. Nanti kamu sok-sokan Google katanya. Coba tampilkan. Enggak, sebentar. Ini loh. Ibnu Katsir seperti ini. Ini tafsir nih, tafsir surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 12. Saya percuma, dengarkan. Saya percuma kalau saya nunjukin masih nggak kamu anggap. Gimana saya menunjukkan kalau masih nggak kamu anggap? Nih, coba teks aslinya kita baca bersama-sama. Saya yang berarti membaca. terjemahannya bohong nih. Yang dimaksud, saya bacakan ya. Yang dimaksud dengan ar-rokim menurut, perhatikan nih. Kalau memang ini bahasa Arab, ngapain menurut? Aduh, kok bahasa Arab kok menurut? Gimana sih? Orang udah jelas-jelas bahasa Arab kok menurut? Ini loh, yang dimaksud, dengarkan. Yang dimaksud ar-rokim, berarti terjemahnya salah ini. Terjemahnya salah. Ya, enggak, ini terjemahnya salah. Tampilkan teks aslinya, jangan cuma saya nggak bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab. Katanya kamu sudah 100 kali. Jadi terjemahan ini bohong. Enggak, jadi terjemahan ini bohong. Berpuluhan tahun. Enggak, saya mau tanya dulu, apakah terjemahan ini bohong? Enggak, sebentar, Wafi. Apakah terjemahan ini bohong? Wafi, saya mau tanya Wafi, apakah terjemahan ini bohong? Enggak, saya mau tanya dulu Wafi, apakah terjemahan ini bohong? Nah, apakah terjemahan ini bohong? Kita naikkan level lah kalau diskusi itu. Enggak, oke, nanti baik, sebentar. Saya mau buat pengakuan. Saya dengarkan, saya mau buat pengakuan. Masalah bahasa Arab Anda lebih pandai. Makanya tolong koreksi kalau terjemahan ini salah. Dengarkan. Tolong koreksi kalau terjemahan ini salah. Saya mau baca terjemahannya. Tolong nanti kamu koreksi kalau terjemahan ini salah. Saya bacakan. Yang dimaksud dengan ar-rokim menurut Al-Aufi dari Abdullah adalah sebuah lembah. Aduh, saya mau bacakan loh. Adalah sebuah lembah yang terletak dekat nih dan seterusnya nih. Hal ini dan seterusnya. Saya nggak jelas. Mendingan saya baca langsung kayak begini. Saya baca dari sini. Kalau gini saya nggak kelihatan. Saya mendingan baca begini saya kelihatan nih. Saya bacakan. Yang dimaksud dengan ar-rokim menurut Al-Aufi dari
dari Ibnu Abbas adalah sebuah lembah yang terletak dekat kota Ailah, Yordania sekarang. Hal ini sama dengan yang dikatakan menurut Atiyah Al-Aufi Qatada. Dari Adahak mengatakan Al-Kafi adalah sebuah gua yang ada di lembah itu, sedangkan Ar-Rokim adalah nama lembah tersebut. Mujahid mengatakan bahwa Ar-Rokim adalah nama sebuah kitab yang diletakkan. Nah, ini beda ini. Sekarang nama kitab yang diletakkan depan bangunan tempat mereka. Sebagian lagi mengatakan Rokim adalah nama lembah. Padanya terdapat gua tempat mereka. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Asauri dari Samak, dari Ikramah, dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna Rokim bahwa Ka'ab Rokim. Saya bacakan loh, ini saya mau bacakan. Dengarkan. Saya belum selesai. Ya, Ka'ab menduga. Ini perhatikan. Perhatikan. Sedangkan sehubungan dengan makna Rokim bahwa Ka'ab menduga Ar-Rokim adalah nama sebuah kampung. Ibnu Juraij telah menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Ar-Rokim adalah sebuah bukit yang di dalam terdapat nama buah. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abu Nujai dari Mujahid dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama bukit adalah Bagilus. Ibnu Juraij mengatakan telah menceritakan kepadaku. Bahkan ada yang mengatakan ini nama anjing. Nah, nih bahwasanya dia menceritakan kepadaku banyak sekali ini nama versi beda-beda. Ini menjadi bukti bahwa Ar-Rokim sesungguhnya tidak diketahui apa kecuali asumsi liar. Sekarang begini aja, tolong Pak Ustaz jujur. Kenapa orang Arab perlu ngasih tahu orang Arab Ar-Rokim itu apa? Coba bayangkan, kenapa orang Arab repot-repot memberitahu orang Arab Ar-Rokim itu apa kalau memang itu udah bahasa Arab? Kenapa? Kan kayak nggak ada kerjaan, sama seperti saya ngasih tahu ke kamu, Wafi artinya pintu adalah ini. Ngapain? Kalau memang itu sudah bahasa Arab, tidak perlu orang Arab capek-capek menjelaskan itu apa. Sekarang saya mau tanya sama Wafi, metode apa yang digunakan oleh mufasir untuk mengatakan bahwa Ar-Rokim itu adalah bukit? Apa metodenya? Ngawur pasti, muter kayak gangsingan, bahwasanya kata itu jelas sekali bukanlah bahasa Arab. Saya udah ketemu sama orang Arab, udah saya tanya. Kan pernah kan kita ngobrol kan? Pernah saya bawa kan waktu itu kan? Pernah saya bawa kan ngobrol sama antum kan? Terserah Anda mau ngomong apa. Dia orang Syria. Dia orang Syria. Saya ngomong sama dia gini. Saya ngomong sama ini, bro. Saya mau tanya sama kamu jujur. Arti Ar-Rokim itu apa sih? Dia bilang, sesungguhnya saya tidak mengetahui. Ar-Rokim itu memang nggak tahu. Orang itu nggak tahu itu apa. Makanya tuduhan bahwa Muhammad belajar kepada orang ajam, orang asing yang nggak ngerti bahasa Arab, sesungguhnya itu adalah tuduhan yang terbukti nyata bahwa di dalam Al-Quran terdapat bahasa-bahasa ajam yang para mufasir pun bingung itu apa. Jujur, Pak Ustaz, jujur. Lagi pula dikonfirmasi oleh surat Ali Imran ayat yang ke-7 bahwasanya di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang mutasabihat yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Itu adalah pengakuan Quran sendiri bahwa di dalam Quran terdapat kata-kata yang nggak jelas apa artinya. Bukti bahwasanya seorang ajamlah yang mengajarkan kepada Muhammad bahwa Quran itu dipelajari dari orang ajam. Ayo kamu sekarang kena dari tadi kok. Oh, kalau nggak terbukti, buktinya kata Rokim nggak tahu orang sampai sekarang itu apa. Tanya balik sekarang, ya. Sekarang saya tanya balik, gimana? Bible dalam memahami berarti udah mengaku ya. Menggunakan metode apa? Metode maksudnya dalam apa? Memahami Bible menggunakan metode apa? Tentang perbedaan antara Septuagint dengan Mesorah, metodenya pakai apa? Kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana. Kita bahas tuduhan. Coba sekarang naskah aslinya. Naskah aslinya. Nih saya bacakan ya. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Israel dari Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, perhatikan nih, semua nama di dalam Quran saya mengetahuinya. Dengarkan. Ini mau lari kemana-mana ini. Ustaz, dengarkan. Ali ditanya balik. Kenapa banyak sekali tafsir? Ustadz Wafi yang kuhormati, sahabatku Ustadz Wafi dengan segala hormat. Wafi, dengarkan Wafi. Enggak, sebentar Wafi. Wafi dengarkan dulu. Aduh, saya udah
peringatan, udah capek, ini udah capek banget. Dengarkan Wafi, tolong. Kenapa banyak sekali tafsir Di sini tentang bisa dengarkan. jawab, cuma nanya. Begini Wafi,